Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Berapa minggu yang lalu kita bicara tentang kelahiran kembali atau dilahirkan baru. Dan kita tahu itu sepenuhnya adalah karya Roh Kudus tanpa ada peran kita sedikit pun. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu sesungguhnya engkau sudah mati, yaitu engkau mati secara rohani. Oleh sebab itu manusia harus dilahirkan kembali, dilahirkan secara rohani. Sebab tanpa itu dia tidak akan bisa mengenal Tuhan, dia tidak akan bisa percaya kepada Tuhan. Tanpa itu dia tidak akan bisa mengerti akan firman Tuhan, dan tidak bisa membawa dia kepada kehidupan yang semakin boleh diperbarui dalam hidupnya. Jadi kelahiran baru atau kelahiran kembali itu sangat penting dan utama dan harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan selanjutnya setelah dia dilahirkan kembali, dia jadi manusia baru. Manusia baru yang terus menerus diperbarui dalam hidupnya untuk dia semakin serupa seperti Khaliknya, serupa seperti Kristus, di mana Roh Kudus berkarya memimpin dan membimbing orang-orang percaya menjadi manusia yang terus menerus diperbarui dalam hidupnya, terus menerus untuk dia semakin serupa seperti Kristus sampai bertemu dengan Tuhan. Jadi seumur hidupnya terus menerus dia diperbarui. Selain karya Roh Kudus di dalam hidupnya, firman Tuhan juga mengajak untuk dia ambil peran, berperanan di dalamnya untuk dia masuk menjadi manusia baru, yaitu dengan menanggalkan atau membuang, mematikan manusia lamanya atau kelakuan manusia lamanya. Dengan cara begitu, maka dia akan terus diperbarui di dalam Kristus untuk dia semakin serupa seperti Tuhannya, yaitu Kristus sendiri. Apa yang harus dilakukan setelah dia menjadi manusia baru untuk dia semakin diperbarui? Firman Tuhan katakan, matikanlah hal-hal yang duniawi, yaitu kelima hal yang tadi sudah disebut oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan matikanlah. Dan kemudian dihubungkan dengan yang sama dengan penyembahan berhala. Ada 5 hal yang kita lihat tadi, disebut tadi kan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu adalah kelakuan manusia lama yang harus dimatikan, artinya harus dibunuh. Pengertiannya adalah supaya kita tidak kompromi. Jangan pikir kita mau mengendalikan, kita tidak dapat mengendalikan. Tak, kalau kita mau berusaha mengendalikan, dia akan semakin besar dan dia akan menguasai, bahkan dia akan mematikan kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan matikan. Jadi jangan kompromi. Kita harus membunuhnya seketika, tak kala hal-hal yang bersifat 5 ini mau datang dalam hidup kita. Dan dihubungkan dengan penyembahan berhala yang juga merupakan kelakuan manusia lama. Kenapa dihubungkan dengan penyembahan berhala? Nah, ini penting. Karena pada masa itu ada banyak pandangan masuk ke dalam kehidupan manusia pada saat itu, yaitu pengaruh penyembahan berhala, menyembah kepada dewa-dewi kesuburan yang membuat orang bebas untuk melakukan hubungan seks,
Seks bebas begitu merajalela pada masa itu. Bahkan ada pengajaran yang disebut gnostik yang mengajarkan bahwa manusia itu terdiri daripada tubuh dan tubuh, jiwa itu satu, sedangkan tubuh itu satu. Dan mereka mengatakan bahwa tubuh atau roh itu adalah baik, suci, sedangkan tubuh ini adalah jahat, kotor. Jadi tidak boleh diikuti akan apa yang dilakukan oleh tubuh. Tapi mereka kemudian dari pandangan ini keluar dua perbuatan yang bertolak belakang. Yang pertama adalah mereka karena pandangan ini keluarlah tindakan mereka beraskese, yaitu satu pandangan yang menganggap bahwa bahwa seks itu adalah dosa. Kemudian mereka menjauhi yang seks, apa yang disebut seks. Mereka tidak mau menikah, mereka tidak mau berhubungan badan dengan siapapun lah begitu. Mereka menjauhi segala seks karena mereka menganggap seks adalah dosa. Tapi benarkah seks itu dosa? Nah, kita harus melihat firman Tuhan. Seks itu tentu harus ditempatkan di tempat yang tepat. Tak kala seks itu dilakukan sepasang suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka seks itu adalah suci adanya. Tetapi kalau seks itu dilakukan di luar pernikahan, di luar orang-orang yang belum dipersatukan oleh Tuhan, belum diberkati oleh Tuhan, apapun yang mereka lakukan yang berhubungan dengan seks itu adalah dosa. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak berkenan pada Tuhan. Inilah yang mau ditekankan dalam hal ini. Baik itu dilakukan dengan terpaksa ataupun dengan suka sama suka, tetap itu adalah perbuatan dosa kalau dilakukan di luar pernikahan yang belum dipersatukan oleh Tuhan, belum diberkati oleh Tuhan. Jadi ini harus menjadi perenungan bagi anak-anak Tuhan bahwa semuanya itu yang di luar adalah perbuatan dosa. Baik itu kata pemerkosaan, perzinahan yang dilakukan suka atau sama suka sekalipun, atau pelecehan itu semua adalah hal-hal yang harus dijauhkan, harus dimatikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Nah, dari pandangan ini juga lahir satu tindakan karena mereka menganggap bahwa tubuh dan roh serta jiwa dan roh serta tubuh itu adalah sesuatu yang terpisah. Maka apa yang dilakukan tubuh itu tidak ada hubungannya dengan jiwa dan roh. Jadi mereka menganggap apa yang dilakukan tubuh biarkan saja, karena dia sebentar lagi akan mati. Jadi apa yang dia perbuat oleh tubuhnya, suatu ketika waktu dia mati, dia akan mati bersama dengan tubuhnya. Maka roh dan jiwanya selamat karena baik, karena suci, begitu. Nah, oleh karena pandangan ini kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan seks bebas begitu rupa dalam hidup mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan berusaha untuk mengingatkan bahwa 5 hal yang disebutkan ini juga adalah merupakan dosa yang serius, yang sama juga dengan penyembahan berhala. Kita lihat dalam perjanjian lama begitu banyak contoh di mana umat Tuhan melakukan penyembahan berhala, Allah murka dan hukum mereka. Demikian juga yang kelima hal ini adalah dosa yang serius, yang seserius dosa penyembahan berhala. Apa saja itu yang tadi saya sebutkan, yaitu percabulan. Apa itu percabulan? Yaitu hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Hubungan seks yang dilakukan tanpa ada Tuhan yang campur tangan untuk mempersatukan dan memberkati mereka. Jadi mereka melakukan hubungan-hubungannya seks yang di luar nikah, seks bebas. Bisa saja itu bersifat perzinahan, tadi saya katakan pelecehan, maka pemerkosaan dan lain sebagainya. Hal-hal ini harus dijauhkan dalam hidup orang yang sudah menjadi manusia baru. Matikan firman Tuhan katakan. Artinya jangan kasih kesempatan. Jangan kita pikir kita bisa mengendalikan. Jangan. Karena tak kala kita mengizinkan, maka dia akan bertambah besar dan menjadi kuat. Jangan kasih makan. Contohnya apa? Jangan yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Misalnya buku-buku porno, video-video porno, itu harus kita jauhkan. Karena itu dapat merusak pikiran dan hati kita.
dan mudah kita terjerat dalam hal ini. Dan kedua adalah kenajisan. Ini bicara tentang penyimpangan seksual yang kita kenal dengan LGBT, lesbian, gay, transgender, biseksual, transgender. Apa itu lesbian? Yaitu wanita suka wanita secara seksual, gay, laki-laki suka kepada laki-laki secara seksual, biseksual bicara tentang dia sudah suka laki-laki juga suka perempuan secara seksual, transgender mengubah kelaminnya, mengubah jenis kelaminnya baik secara harfiah atau secara fisik maupun juga hanya kejiwaan. Hal-hal ini adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Tuhan. Inilah yang mau firman Tuhan nyatakan yang harus dimatikan dalam hidup kita. Dan kemudian bicara tentang hawa nafsu, yaitu satu kekuatan nafsu yang begitu kuat dan liar dan tak terkendali. Hal-hal seperti ini harus kita matikan. Jangan berikan kesempatan, karena kalau dia berkuasa, dia akan menguasai hidup orang itu. Dan juga nafsu jahat dari pemikirannya, dari hatinya, kemudian timbullah nafsu jahat, perbuatan-perbuatan jahat dalam hidupnya. Ini yang keempat. Dan yang ketiga adalah keserakahan. Apa itu keserakahan? Yaitu satu hasrat yang ingin mencari kepuasan dari dunia ini, bukan mencari kepuasan dari Tuhan, mencari kepuasan dari dunia ini. Dan kita tahu manusia yang mencari kepuasan dari dunia ini, dia tidak pernah akan terpuaskan, dan dia akan terus ingin mendapatkan dan mencari dan sebagainya. Maka dari sini bisa timbul angkara murka. Ini bukan hanya sekedar seks, tapi bisa juga kekuasaan, jabatan dan sebagainya, uang dan sebagainya, yang bisa membuat orang menjadi begitu serakah dan ingin menguasai sedemikian, ingin mendapatkan lebih dan lebih. Dan akhirnya dari situ timbul kejahatan, timbul segala dosa dan angkara murka. Dan firman Tuhan katakan matikan semua itu. Ini adalah kelakuan manusia lama yang harus dibuang dalam kehidupan orang yang sudah menjadi manusia baru. Yang kita tahu semuanya dikaryakan oleh Roh Kudus. Pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara luar biasa untuk kita, melalui penderitaannya, melalui kematiannya. Jadi kita jangan lagi hidup di dalam kelakuan manusia lama. Kita ingat apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah firman Tuhan katakan buang segala sesuatu yang disebutkan tadi. Ada 5 hal juga yang disebutkan. Ada 5 hal yang harus dibuang. Apa maksudnya dibuang? Yang pertama, mengingatkan kita bahwa hal-hal yang 5 ini adalah sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, yang harus kita buang dalam hidup kita. Itu pertama. Dan yang kedua adalah firman Tuhan katakan buang. Artinya mengingatkan kita bahwa ini adalah sampah. Jangan lagi ada di dalam hidup kita. Karena kalau kita biarkan sampah itu ada dalam hidup kita, itu akan mengotori hati dan pikiran kita. Dan yang ketiga itu adalah sampah yang kotor, yang harus dibuang dalam hidup kita. Karena kalau tidak, dia juga akan merusak fisik kita, merusak kesehatan kita. Firman Tuhan katakan buang. Apa saja itu? Itu marah, geram. Marah dan geram itu adalah, kalau kita melihat sepupuan, tapi penampilannya berbeda. Kalau bicara tentang marah dalam pengertian bahasa aslinya adalah di dalamnya ada kemarahan yang begitu cepatnya, cepat marah. Dan di dalamnya ada kegeraman yang begitu luar biasa yang membuat kemarahannya begitu meledak-ledak. Karena kemarahan itu keluarlah perkataan-perkataan yang kadang-kadang tidak terkendali, tapi dia cepat reda. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah geram. Juga bicara tentang kemarahan, tapi kemarahan yang dipendam. Kemarahan yang dipendam sedemikian rupa yang akhirnya timbullah di dalamnya kebencian. Timbullah hati yang tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Timbul dendam yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dua-dua adalah harus dibuang, karena ini sampah. Karena sebelum dia membuat orang lain susah, dia terlebih dahulu susah. Baik mungkin batinnya, jiwanya, bahkan kesehatannya pun dapat menjadi rusak oleh sebab ini.
Apa yang firman Tuhan katakan tentang marah ini? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 firman Tuhan katakan, jikalau engkau marah, jangan engkau berbuat dosa. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa yang firman Tuhan ingin katakan di sini? Apakah firman Tuhan menyuruh kita marah? Tentu tidak. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, jikalau kita marah, artinya firman Tuhan juga tahu bahwa kadang-kadang secara manusia kita bisa marah. Jikalau kita marah, firman Tuhan katakan ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Yang pertama, jangan engkau berbuat dosa. Itu firman Tuhan katakan. Jikalau engkau marah, ingat, jangan engkau berbuat dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Artinya jangan sampai oleh karena kemarahanmu itu membuat hatimu menjadi gelap. Artinya jangan sampai kemarahanmu itu tidak terkendali, sehingga kau dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dalam hidupmu. Engkau kehilangan kontrol. Dan yang ketiga adalah bicara tentang bahwa kemarahan itu jangan mengendap lama di dalam hatimu, dalam hidupmu. Itulah yang firman Tuhan ingin katakan tentang marah. Jadi kalau yang dua yang disebut ini kita melihat ada kecenderungan dosa di sana, ada kecenderungan perbuatan dosa di sana. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, buang itu, dia akan mengotori hati dan pikiran. Dia bisa membuat engkau menjadi tidak sehat. Marah yang berlebih, menyimpan dendam, menyimpan segala sesuatu yang tidak benar dalam hidupnya, yang membuat dia jadi stres, depresi, dan kemudian bisa timbul berbagai macam penyakit. Sebab itu firman Tuhan katakan buang itu sampah. Dan yang ketiga adalah bicara tentang kejahatan. Ini beda sedikit dengan nafsu jahat di dalam ayat sebelumnya. Kalau nafsu jahat bicara tentang kejahatan yang bersifat perbuatan yang keluar dari hati dan pikirannya. Tapi di sini adalah kejahatan yang cenderung dalam lisan, bicara keluar dari mulutnya. Kejahatan yang keluar dari mulutnya tentu juga dari hati dan pikirannya, harus dibuang dalam hidup. Yaitu sifat-sifat yang ingin merusak keadaan, mengadu domba dan sebagainya. Tak kala dia melakukan itu, mungkin orang bisa tidak tahu, tetapi jiwanya akan terus mengingatkan dia. Jantungnya pun tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berdegup dengan baik. Jantungnya berdetak dengan keras. Nah, kita bayangkan kan timbul penyakit, bisa jadi penyakit jantung dan sebagainya. Dan kemudian kita melihat keempat, firman Tuhan katakan buang fitnah dalam hidupmu. Nah, itu yang keempat, fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan dusta yang ingin menghancurkan kredibilitas orang lain, mematikan lampu orang lain supaya dia bersinar. Hal-hal seperti itu akan mengejar hidupnya, dan itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Sebelum dia merugikan orang lain, dia terlebih dahulu merugikan dirinya sendiri. Buang itu, firman Tuhan katakan, buang. Karena itu semua adalah sesuatu yang akan membuat engkau menjadi buruk di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang kelima adalah perkataan-perkataan kotor. Engkau sudah menjadi manusia baru, engkau harus buang kelakuan manusia lama, yaitu perkataan kotor. Yaitu perkataan kotor yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang tidak pernah menjadi berkat. Seringkali orang merasa bangga dengan perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Dia anggap menjadi bangga kalau dia berkata kotor. Tapi ketahuilah, hal-hal itu tidak mempermuliakan Tuhan, tidak menjadi berkat. Engkau sudah menjadi manusia baru. Engkau harus buang kelakuan manusia lama. Dan kemudian firman Tuhan juga katakan, jangan ada dusta di antara kamu. Artinya apa? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk supaya kita di dalam hidup kita jangan ada penuh dengan kepura-puraan. Jangan ada kelakuan kasih yang pura-pura, senyum yang pura-pura.
Jangan ada kepura-puraan dalam hidupmu. Engkau anak Tuhan, nyatakan dirimu sebagai anak Tuhan yang sungguh, yang keluar dari hatimu. Bukan berarti kemudian karena aku gak suka, kemudian aku ketus. Karena aku gak mau pura-pura, jadi aku ketus. Tentu tidak demikian juga. Tapi bagaimana firman Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi, saling kita bagaimana menjadi berkat dan lain sebagainya. Saling, artinya apa? Supaya kita boleh saling mendukung di dalam yang memudahkan kita saling mengasihi. Tapi tentu kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Kalau orang lain bersikap tidak benar, orang lain bersikap memusuhi atau membenci dan sebagainya, kita pun membalasnya. Tentu tidak demikian. Dimulai dari kita. Kita ingat apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dia telah mati bagi kita. Dia telah mengorbankan dirinya sedemikian rupa supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Dosa kita sudah dihapuskan. Biarlah dari situ rasa syukur tumbuh. Dan darinya kita melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Untuk kita mempermuliakan namanya. Untuk kita sama seperti Dia. Semakin sama seperti Dia. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Terus kita diperbarui. Selain di situ ada pekerjaan Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kita. Tuhan juga menginginkan kita ada ambil bahagian peran di dalamnya untuk hidup kita semakin seperti Dia, di mana kita boleh memuliakan Dia, menjadi berkat, dan di dalamnya kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, percaya dan memperoleh keselamatannya kekal.